warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qadiyallahu ankum. Qala al-musannifu fi kitabihi Nasaihul Ibad ila Syabil Rasad. Syarah Nasaihul Ibad ila Syabil Rasad. Ila qala radhiyallahu anhu wa majaril fikri katsiratun faminha wa huwa asyrafuha fikratun fi ayatillahi ayat takwiniyati ay fi ajaibi masnu'atillahil bahirati wa athari qudratihil batinah wal zahirah mimman tashara fi malakutis samawati wal ard wa min ajaibil masnu'ati nafsuka qala Allah ta'ala unzuru madza fis samawati wal ard wa qala ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun yatawalladu minha ay yansha'u min hadhil fikrati at-tauhidu wal yaqinu ay wa hadha at-tafakkuru yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi qala Allah ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu wa min thamaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillahi was-thiqatu bi dhamanillahi wal iqbalu bikunhul himmah alallahi wa tarki ma yushghilu anillahi war ruju'u fi kulli halin ilallahi wastifraghu ta'ati fi ibtigha'i mardatillah wa bisanadil muttasil ilal imam An-Nawawi Al-Bantani langkol wa majaril fikri kathiratun wa majaril fikri utawi pira-pira nggon lumakone fikir kathiratun iku akeh faminha mongko iku setengah saking kathirah wa huwa utawi minha asyrafuha iku luweh mulyane minha wa huwa utawi minha asyrafuha iku luweh mulyane majaril fikri fikratun fi ayatillah itu khobarnya wa majaril fikri atau ya jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Fikratun jadi badalnya wa majaril fikri kathiratun badal bayan fikratun bayane mikir fi ayatillahi ing dalam pira-pira tanda kekuasaan Allah ing dalam pira-pira tanda kekuasaan Allah ayat takwiniyati tegese perkara kang bangsa atau tondo kang bangsa mujudaken at-takwiniyati tegese tondo kang bangsa mujudaken ai tegese fi ajaibi masnu'atillahi ing dalem pira-pira keajaibane pira-pira gawenane Allah taala al-bahirati kang pertelo wa athari qudratihi lan labete kekuasaane Allah dadi wa athari jadi atof atau ya atof ke ajaib wa athari qudratihi lan labete kekudrate atau kekuasaan Allah ta'ala halimahur rahur sapa Allah wa athari qudratihi lan labete kekuasaan Allah al batinati kang
kang jero atau kang ora ketok, kang jero wa dhahirati lan kang zahir lan kang pertelo. Atau bisa dimaknani al batinati kang ora pertelo wa dhahirati lan kang pertelo. Mimma saking perkara intasyara kang gumelar apa ma fi malakutis samawati ing dalam pira-pira apa malakut itu artinya ya artinya masih malakut lah malakutis samawat fi malakutis samawati ing dalam pira-pira garapane bener malakut itu alam. Kerajaan. Fi malakutis samawati. Ayo tek-tekan diri lah. Belum baca ini, belum belajar. Wa athari qudratihil batinati wa dhahirati lan labete kekuasaane Allah al batinati kang ora pertelo wa dhahirati lan kang pertelo mimma saking perkara intasyara kang gumelar atau nyemrambah atau gumelar bisa fi malakutis samawati yang dalam piro-piro kerajaane Allah fi malakutis samawati wal ardi yang dalam piro-piro kerajaane piro-piro langit wal ardi lan bumi. Wa min ajaibil masnuati lan saking pira-pira kaajaibane gawenane Allah lan iku setengah saking pira wa min ajaibil masnuati lan iku setengah saking pira-pira kaajaibane gawenane Allah pira-pira gawenane Allah nafsuka utawi awak sira. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala unzuru madza fis samawati wal ard. Unzuru padha ningali sira kabeh madza ing apa fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala halim mahluhur sapa Allah wa fil ardi lan iku tetep ing dalem bumi. Ayatun utawi pira-pira tanda utawi pira-pira ayat lil muginina maring pira-pira wong kang yakin. Wa fi anfusikum lan ing dalem awak dhewe ne sira kabeh. Wa fi anfusikum lan ing dalem awak dhewe ne sira kabeh. Ai ayatun ya. Afala tubsirun ana ta ora ningali sapa sira kabeh. Ya tawalla dukang cukul minha saking fikrah ayyan sya'u tegese cukul min hadhil fikrati saking ikilah pemikiran atau pemikiran at-tauhidu apa tauhid at-tauhidu apa tauhid nauhidaken Allah wal yakinu lan yakin ay wa hadza tegese utawi iki tafakkur ikilah tafakkur yazidu iku nambah ya apa hadza fi ma'rifatika ing dalem ngertine sira atau weruhe sira bidzatillahi ing zati Allah wa sifatih lan pira-pira sifati Allah wa asma'ih lan pira-pira asmane Allah. Qala Allah Ta'ala qala dawu Allah sapa Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah ing dawu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim bakal ningali ningalaken kita him ing nas ayatina ing pira-pira ayat kita fil afaqi ing dalam pira-pira pejajahan wa fi anfusihim lan ing dalam awak dhewe ne unas atau awak dhewe ne nas
hatta yatabayyana hingga pertelo lahum maring nas annahu satuhune ayat al haqqu iku hak iku kang bener. Wa fi samaratil yaqini lan iku setengah saking pira-pira buahe keyakinan asukunu utawi tenang ila wa'dillahi maring janjine Allah wasiqatulan kumandel atau percaya lan kumandel bidomanillahi kelawan tanggungane Allah wal iqbalu lan madhep bikun hul himmah kelawan sejatine sejo Allah ing atase Allah watar kuma yushghilu lan ninggal perkara yushghilu kang nungkulaken apa ma'anillahi atuh saking Allah warruju'u lan bali fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah ilallahi maring Allah wastifraghi taati lan wastifragut tokoh taat lan apa istifragh itu mentokaken fitokoting dalam kekuatan fibtigo imardhatillah ing dalam nyupri pira-pira ridhone Allah di seperti yang disebutkan pada ngaji sebelumnya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Tafakkur sekejap saja, sa'atan satu waktu, satu masa atau sekejap saja, itu khairun min ibadati sittina sanah, lebih bagus, lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Maksudnya tafakkur yang seperti apa? Kemudian dijelaskan di bawah sini wa majarit tafakkur atau wa majaril fikri. Maksudnya tafakkur mikir-mikir ngangen itu bagaimana? Di sini disebutkan katsiratun, caranya berpikir, terus sak ngrasaakin itu bagaimana? Banyak sekali caranya. Salah satunya adalah asyrafuha, yang di sini disebutkan asyrafuha paling mulianya tafakkur, yakni fikratun fi ayatillah, berpikir ngangen ker-meker sak ngrasakake fi ayatillahi dalam tanda-tanda kekuasaannya Allah. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan di sini adalah yang berupa takwiniyah, yang berupa penciptaannya Allah, ciptaan-ciptaannya Allah, bukan penciptaannya Allah. Berpikir dan sak ngrasakake dalam segala hal yang Allah ciptakan. Ai fi ajaibi masnu'atillahil bahirati wa athari qudratil batinati wal zahirah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik dari langit, dari bumi, air, tanah, dan lain sebagainya. Termasuk paling ajaib, paling hal-hal yang paling menggawokkan kepada dalam diri kita untuk berpikir itu wa min ajaibil masnu'ati nafsuka. Termasuk hal-hal yang paling ajaib untuk kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Disebutkan wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum. Di dalam bumi, di bumi dan juga langit, ayatun lil muqinin, adalah banyak tanda-tanda kebesarannya Allah
wa fi anfusikum, dan juga dalam diri kamu sendiri. Afala tubsirun, apakah kamu tidak bisa melihatnya? Jangan ini Al-Qur'an disebutkan. Dan berpikir ngangen tentang tanda-tanda kebesaran Allah di sini dapat mengakibatkan at-tauhid wal yakin, dapat berakibat positif kepada kita adalah at-tauhid wal yakin. Kita tambah mantap mengesahkan Allah dan juga tambah yakin terhadap Allah Ta'ala, dan juga bisa menambahi pengetahuan kita, kemakrifatan kita, kenalnya kita kepada Allah. Juga kita bisa kenal, bisa lebih memahami terhadap sifat-sifatnya Allah dan juga asma'ullah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Pokoknya ketika kita bertafakkur saatan saja, neng sekejap saja kita berpikir, saat ngerasaki kebesarannya Allah Ta'ala, itu pahalanya lebih besar daripada kita beribadah 60 tahun. Kenapa? Karena di sini timbal baliknya kepada diri kita, kepada kita dan kepada hati kita adalah menambah keimanan kepada Allah, menambah ketauhidan kita kepada Allah, dan menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, nantilah kita gambarkan bagaimana tafakkurnya itu. Tafakkurnya seperti apa? Nanti saya kasih gambaran. Kemana dulu? Wa minha fikratun fi ala illahi, ay fi ni'matil lati asbaghaha alaina wa atayahu allati awsalaha ilaina. Wa minha, lan iku setengah saking katsira, fikratun utawi mikir-mikir fi ala illahi, yang dalam piro-piro nikmati Allah Ta'ala, ay tegese fi ni'matin, yang dalam piro-piro nikmati Allah, allati asbaghaha, allati kang asbagha nyempurnaaken sapa Allah ha ing lati atau ha ing nikmat, alaina ing atase kita, wa atayahulan piro-piro peparingi Allah, allati kang ausolaha nekaaken sapa Allah ha ing nikmat ilaina maring kita. Qala ta'ala, dawu sapa Allah Ta'ala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru, padha mikir, padha ilinga sira kabeh, ala Allahi ing pira-pira kenikmatane Allah, la'allakum menawa sira kabeh tuflihuna iku padha bejo ya sapa sira kabeh. Wa qala ta'ala, lan dawuh sapa Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, lamun ta'uddu padha ngitung sira kabeh nikmatallahi ing pira-pira nikmate Allah, la tuhsuha mongko yektina ora bakal bisa ngitung sapa sira kabeh ha ing nikmat. Wa qala, lan dawuh sapa Allah Ta'ala, wa ma bikum, wa ma utawi perkara bikum kang ana ing dalem sira kabeh, min nikmatin iku setengah saking nikmat, fa minallah. Wa ma bikum, wa malan utawi perkara bikum kang tetep atau kang ana ing dalem sira kabeh, min nikmatin bayane saking nikmat, fa minallahi mongko iku saking Allah. Jadi ya seperti itu. Ya tawalladu kang cukul minha saking fikrah, ay min hadhil fikrati saking ikilah fikrah, ikilah pemikiran, al mahabbatu wasyukru, al mahabbatu iku al mahabbatu apa cinta, wasyukru lan syukur, ay tegese wa samratu hadat tafakkuri utawi labete atau buahe ikilah tafakkur, imtilaul qalbi iku kebeke ati, bimahabbatillahi kelawan cinta Allah atau senang ing Allah,
wal istighali imtila'ul qalbi wal istighalu lan ketungkul bi syukrihi kelawan nyukuri Allah batinan ing dalem jerone wa zahiran lan ing dalem njabane kama yuhibbuhu kama kaya oleh yuhibbuhu seneng sapa wong hu ing Allah kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa Allahu ing wong wa yardahu lan ridha sapa Allahu ing wong. Jadi yang kedua wa majaril fikri, yang kedua adalah fikratun fi alaillah, berfikir berangan-angan, bener berangan-angan tapi ngengangen. Berbeda mon bahasa Indonesia berangan-angan itu artian lain, mon ngengangen artian lain bahasa Madura. Ngengangen sak ngrasakake fi alaillahi dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia dan kepada alam semesta. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, oleh itu adalah sebuah perintah dari Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la'allakum tuflihun. Semoga atau ketika kamu berpikir tentang itu, maka kamu termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ketika kamu menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, tidak akan kamu mungkin bisa menghitungnya. Nah, ketika kita berpikir tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka di situ ada timbal balik kepada kita adalah al-mahabbatu wa syukru, nambahin cinta kepada Allah Ta'ala, wa syukru dan bersyukur kepada Allah. Maksudnya yaitu memenuhkan hati kita dengan mencintai Allah, wal istighalu bi syukrihi, dan selalu menyibukkan diri, menyibukkan hati untuk bersyukur kepada Allah zahiran wa batinan, sebagaimana Allah itu mencintai kita dan ya sebagaimana Allah mencintai kita. Kok bisa ngocak di sini kama yuhibbuhu ya wa yardah, sebagaimana Allah mencintai kita? Iya benar, Allah Ta'ala itu selalu mencintai manusia dan selalu mencintai makhluknya. Dan manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Seperti dikatakan yang kitab Mantiq itu, ta'rifnya manusia adalah al-hayawanun natiq. Al-insan atau an-nas, al-insan manusia adalah al-hayawanun natiq, hayawan yang berbicara. Sebenarnya kita ini tidak ada bedanya dengan hayawan-hayawan lain. Manusia itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan kucing, tidak ada bedanya dengan sapi dan lain sebagainya. Yang membedakan manusia dengan hayawan yang lain adalah kita bi Gusti Allah diberiin pikiran. Kita bi Gusti Allah diberi pikiran, yang mana dengan pikiran tersebut kita bisa berpikir dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa agama pun manusia itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kok seumpama Gusti Allah itu hanya menciptakan manusia saja tanpa memberikan, mengutus kepada kita itu seorang nabi, manusia tetap bisa abidaki mana yang baik terhadap dirinya dan mana yang buruk terhadap dirinya. Ya apa? Ya karena punya pikiran itu tadi. Gusti Allah manusia diberi pikiran. Ya sebut lagi ning Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala memberikan kepada manusia pikiran, kemudian Allah juga memberi
memberi insting, memberi di dalam pikiran tersebut bisa akabai perkara bagus dan bisa berbuat perkara jelek. Tapi Gusti Allah karena sangat cintanya Allah Ta'ala terhadap kita manusia, Allah Ta'ala itu tak tega hanya menciptakan begitu saja. Allah Ta'ala itu tak tega. Akhirnya Gusti Allah Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi. Kelaban langit Gusti Allah memberikan kepada manusia apa yang dibutuhkan oleh manusia. Apa? Diberikan hujan lebat langit. Kemudian Allah Ta'ala itu menempatkan kita di bumi dengan planet senyaman planet bumi, yang mana di bumi itu adalah tempat yang paling sesuai untuk manusia singgahi dan untuk manusia tempati. Nah, di mana di bumi itu ada sebuah ada oksigen yang cocok dengan tubuh manusia. Keumpama manusia sahabat neng planet planet Pluto atau planet Mars atau sahabat neng planet matahari, tidak mungkin bisa bertahan. Tapi Allah Ta'ala itu menciptakan manusia dan juga ditempatkan di planet yang paling pas untuk tubuh manusia, seanyama bumi. Kemudian Allah Ta'ala itu memberi nikmat searupa matahari yang mana ini detail sekali, rinci sekali, dan sangat pas sekali. Allah Ta'ala itu menciptakan matahari dan yang mana jarak antara matahari dan bumi itu sekian ribu kilometer, sangat pas. Kalau seumpama lebih dekat sedikit ke bumi itu sesentiway, maka manusia akan kepanasan. Atau Allah Ta'ala itu menciptakan memundurkan, menyorot sekonek matahari 1 senti saja, maka manusia akan kedinginan. Kok seumpama hatanya kenangan salju itu, ya tetap seumpama di situ di Gusti Allah penyorot sekonek koi, maka tidak akan ada manusia hidup di sana. Ketika kita bicara kan kedinginan di sana, kan dingin di daerah kutub, tapi tetap kan manusia tetap bisa bertahan di sana. Tubuh manusia tetap bisa hidup di sana. Omong ngocak boleh di gurun pasir itu kan panas sekali, berarti mataharinya dekat. Ya enggak juga. Posisinya tetap saja sama. Cuman ketika penyorot sekonek maka berbeda lagi. Pemaju sekonek 1 senti saja maka akan lebih panas lagi dan tidak akan ada manusia bertahan hidup di sana. Di sini adalah termasuk keagungan Allah dan cintanya Allah terhadap manusia. Nyiptaki matahari seperti itu. Kemudian di bumi Allah Ta'ala karena neser ka manusia, karena cinta ka manusia, Allah Ta'ala itu menciptakan di bumi yang namanya laut. Yang mana di laut itu banyak hayawan hidup, banyak ikan, banyak hayawan-hayawan yang hidup untuk bisa dikonsumsi, dimakan oleh manusia. Kemudian di tanahnya Allah Ta'ala itu menumbuhkan tanaman, tumbuh padi, jagung, tumbuh-tumbuhan yang lain, yang mana itu semua diberikan oleh Allah Ta'ala untuk melayani manusia. Tumbuh padi, tumbuh jagung, tumbuh gandum, yang mana itu semua untuk dikonsumsi dan dimakan oleh manusia agar bisa bertahan hidup. Kemudian Allah menciptakan di bumi ini untuk manusia juga adalah angin. Angin yang sedengan, yang sepoi-sepoi, senyaman. Masih belum cukup di situ. Allah Ta'ala itu kineser, takut manusia itu tersesat. Takut manusia itu tersesat. Kamu beribadah 60 tahun, karuannya terima Gusti Allah, dan karuan itu nambahin iman terhadap kamu. Tapi mun sak ngrasake seperti tadi, itu sudah jelas nambahin iman. Bagaimana Allah Ta'ala itu menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan dedaunan, menciptakan pepohonan, yang mana semua itu fasilitas tersebut diberikan kepada manusia.
agar supaya manusia tidak kelaparan, agar supaya manusia tidak kehausan, agar supaya manusia tidak kepanasan. Dan dengan otak tadi, dengan pikiran tadi, manusia berevolusi. Ngerti evolusi, kan? Berevolusi artinya berubah menuju yang lebih baik. Itu nyaman evolusi. Dengan waktu yang cenderung lama, evolusi. Revolusi itu perubahan yang cenderung cepat. Itu nyaman revolusi. Ini berevolusi. Manusia itu dengan pikiran tadi yang Allah berikan tadi berevolusi. Zaman bilen, zaman betoh, ndak ada pisau, ndak ada sendok, ndak ada garpu, ndak ada kelampi, ya, ndak ada macam-macam. Manusia lah bengkang lah. Telanjangnya telanjang sudah. Kemudian oleh Allah Ta'ala dengan dianugerahi pikiran itu, manusia akhirnya berpikir, daerah mas sekiran tak jelek, daerah mas sekiran bisa notopen beten, sekiran tak jelek. Akhirnya akabai dari dedaunan untuk menutupi badannya yang kedinginan tadi. Kemudian bertambah lagi, tambah maju sampai seperti sekarang. Sampai seperti sekarang, kelambi macam-macam, beda kelambi, beda jaket, beda kaos, beda seleber, beda sarung, beda celana dan lain sebagainya. Di situ dengan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah terhadap manusia, maka manusia itu berkembang. Yang dulunya tidak ada pisau, hanya ada batu untuk mengiris, untuk macam-macam, itu hanya dengan batu yang batu yang ditajamkan itu. Akhirnya berevolusi menjadi seperti sekarang dengan adanya pisau, pedang, golok dan lain sebagainya. Sampai sekarang yang teknologinya itu memotongnya itu bukan pakai pisau, tapi pakai laser. Memotongnya itu pakai air. Memotong barang keras pakai air. Memotong barang keras pakai cahaya. Sampai seperti itu. Itu termasuk termasuk kemajuan manusia dengan pikiran yang Allah berikan terhadap manusia. Kok seumpama manusia itu tidak punya pikiran, di Gusti Allah beri pikiran, ya sama saja dengan hayawan yang lain. Dia itu instingnya hanya bertahan hidup. Istilahnya hayawan itu yang dipikirkan dia gampang hanya bertahan hidup. Dalam masih tak lapar, dalam masih sekiranya bisa makan, bisa minum sudah. Seperti ular, seperti buaya, harimau dan lain sebagainya, kucing, kambing. Ya sudah, makan apa yang bisa dimakan. Tapi manusia kan tidak kan bermelek kan. Makan sama-sama ada di sini, ada gulai, ada rawon, ada tempe, mikir kan untuk kesehatannya. Dia itu sudah terkena penyakit, maka dia tidak akan memilih gulai karena darah tinggi, umpaman. Dia lebih memilih tempe. Biasa umpaman tidak punya pikiran, ya sudah dimakan semua, tidak ngurus itu. Nah di situ ketika kita ngangen seperti itu, maka itu bisa nambahin iman kita kepada Allah, nambahin keyakinan kita kepada Allah, nambahin cinta kita kepada Allah sebagaimana Allah mencintai kita. Tapi kok bisa mas sampean itu ngarani Allah Ta'ala mencintai kita? Ya seperti itu tadi sudah. Segala apa yang Allah ciptakan berupa langit, bumi dan seisinya, itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah terhadap manusia, kepada manusia. Nanti oleh Allah Ta'ala diberiin itu tadi, diberi pikiran yang modern, yang lebih maju, supaya manusia itu bisa menjadi lebih baik. Ya tidak pas moro serta merta Gus moro-moro Allah menciptakan jebluk tadi langsung
nasik satalam ya ndak juga. Semuanya itu tetap ada prosesnya. Sekarang kan sudah teknologi sudah seperti sekarang, seperti ini. Kita lapar, tapi kita sengka yang mau malas, yang mau masak, yang mau ini, tinggal nelpon ke kanjan lah. Katakanlah seumpama di sini tidak ada Gojek, tidak ada Grab dan lain sebagainya itu. Karena nelpon ke kanjan, mabrur seumpama kan nelpon ke Sofi, ben jalur kemana? Jalur ke Lenang. Ya lama toro melaki rocek. Sudah selesai. Sofi melaki rocek matoro. Ambu ke Paraman mabrur, melaki rocek. Begitu saja cuman. Kalau zaman dulu tidak ada. Kalau kepengen rocek, ya nyari TV, ajaran TV rocek. Nah, itulah oleh Allah Ta'ala kita diberi pikiran, kita diberi insting, diberi semua itu supaya kita bisa lebih maju, hingga kita bisa mengembangkan teknologi-teknologi terbaru yang pada zaman dahulu tidak pernah terfikirkan urusan teknologi yang seperti itu. Contohnya pada zaman Rasulullah itu dibuktikan sekarang, pada zaman sekarang terbukti dan masuk akal. Pada zaman dulu Allah Ta'ala itu memberangkatkan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Allah Ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad Isra pada malam itu, perjalanan yang kurang lebih 60 hari dari Mekah ke Palestina. Perjalanannya itu sekitar 2 bulan kurang lebih. Itu ditempuh dengan waktu yang hanya beberapa menit. Sampai Rasulullah yaranen pembohong besar. Tidak masuk akal, karena pada zaman itu tidak masuk akal. Kendaraan tercepat itu hanya ada kuda. Dan ketika perjalanan dari Mekah ke Palestina itu berkuda dengan memakai kendaraan yang tercepat, itu masih lebih dari, yaitu kurang lebih 2 bulan itu tadi. Tapi zaman sekarang kan sudah mulai terlihat dengan adanya pesawat terbang. Iya, pesawat konvensional, pesawat komersial yang biasa itu paling ngoreng luah. Perjalanan sini Surabaya Jakarta 1 jam. Tapi kalau pakai pesawat jet yang kecepatannya bisa 3 kali lipat lebih cepat daripada pesawat biasa itu. Seumpama Surabaya Jakarta 1 jam memakai pesawat biasa, pesawat penumpang. Kemudian pakai pesawat jet, berarti bisa jadi kares 15 menit. Ya. Bisa jadi tinggal 20 menit. Yang kecepatannya 3 kali lebih cepat. Kalau pakai pesawat yang lebih cepat lagi, yang kecepatannya itu sudah mulai hampir menembus kecepatan cahaya. Kan beda sekarang pesawat yang seperti itu. Ya, pesawat yang bisa kecepatannya bisa seperti kecepatan cahaya. Ya, bisa hanya 5 menit Surabaya Jakarta. Atau bahkan lebih cepat. Pada zaman dulu, orang tidak percaya aja Rasulullah bisa seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai terbukti, sudah mulai masuk akal. Dan manusia itu bi Gusti Allah untuk menjadi lebih baik, lebih maju lewat perantaraan beberapa hal. Contohnya pada zaman Gobil dan Habil. Saya patiin siapa? Habil ya. Masalah ada saya ingat reng-oreng. Habil apa Gobil saya patiin? Habil yang dibunuh Habil. Ya. Bener, Bro. Saking ribet sampai kelopain. Yang dibunuh itu Habil, yang membunuh Qabil. Ketika sudah dibunuh, mare paten bi Qabil. Akhirnya melihat Habil mati, meninggal dunia, ada mati, posang Habil, Qabil. Pada remak sekarang ini. Pada remak saja dia kok Habil ya, mulai mati dia. Akhirnya Gusti Allah ngirim burung
manuk. Ngirim manuk pas papat dengka Qabil. Caran ngobur mayit. Ya kan? Akhirnya nangale manuk ngarkar tanah, kemudian manuk setong na eteret pemasok pamak totop boleh kelaben tanah. Akhirnya terinspirasi melihat itu, Qabil melakukan apa yang dilihat sebagaimana yang dilakukan oleh manuk. Begitu juga manusia sekarang lah. Agape pesawat yang dicontoh itu adalah burung, manuk. Agape mobil, ya, yang dicontoh dari awalnya dari kuda, dari onta dan lain sebagainya. Kemudian untuk mempermudah lagi agape ban, gunter. Sebelumnya tidak ada mesinnya, hanya ada kuda atau sapi beriin gun pegunan, ya. Itu jadi kendaraan roti dokar. Kemudian manusia itu lebih maju lagi, oleh berpikir lebih maju lagi, akhirnya keluarlah mesin. Tetap modelnya seperti dokar, cuma tidak ada hayawannya sudah sinace, tapi sinace adalah mesin. Kemudian berevolusi lagi sampai sekarang, sampai jadi seperti mobil yang mana Eropa mesin bensin, mesin solar. Kemudian lebih maju lagi teknologinya, sekarang tidak ada bensin, tidak ada solar, cukup kelaben baterai. Ya, cara ngisi baterainya macam-macam, bisa kelaben sinar matahari, bisa kelaben listrik, ngecop pagi nenge cop-copan nenge colokan. Itulah perkembangan teknologi yang Gusti Allah sematkan di pikiran manusia. Keumpama tidak ada itu semua, umpama Gusti Allah tidak cinta kepada kita, ya sudah, pokoknya beriin mazhab takimal saya ladina dia lah. Akhirnya manusia itu Gusti Allah dijadikan makhluk sosial, saling menyapa satu sama lain, saling tukar informasi satu sama lain, saling sharing satu sama lain. Akhirnya dengan berkumpul, saling ketemu, saling begini-begini, terinspirasi dan menjadi nemu bukaan pikiran, nemu ini nemu itu, akhirnya jadilah nambahin ilmu, entah itu ilmu pengetahuan ilmu bisnis dan lain sebagainya. Kok seumpama manusia itu hidup sendirian, ya tidak mungkin bisa. Ya mengocak hanya sekedar hidup, ya bisa saja hidup. Kamu coba hidup di gunung di Sibion, tak usah siapa lah, tak usah bini, tak usah anak, tak usah orang sebarang, sudah bisa saja. Tapi kalau untuk menjadi maju seperti yang sekarang tidak mungkin. Jadi seperti itu. Nah, itu termasuk tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Ya seperti itulah, seperti itu. Jadi kita dianjurkan Gusti Allah, Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk berpikir. Ayat Al-Qur'annya disebutkan di situ, unzuru madza fis samawati wal ard wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatun, ning bumi itu sudah banyak tanda-tanda kebesarannya Allah. Wa fi anfusikum, dan di diri kamu sendiri, tak usah jauh ke mandi-man, coba kamu rasakan sendiri, ngenangen apa yang ada di diri kamu, dari anggota tubuh, anggota hissi, anggota perasa, tangan, mata, kuping, hidung, mulut, kaki. Kamu rasa kaki, kira-kira ngenangen, kok bisa kaki yang sekecil ini bisa menahan menjadi tumpuannya badan yang sebesar ini. Ya kan, kaki kita paling panjang sejengkal. Iya, sejengkal.
Iya, sejengkal. Kaki kita hanya sejengkal, yang lebarnya hanya paling 10 cm, 15 cm. Tak kira pas sampai 20 cm. Paling santai lah 10 cm, 11 cm, 12 cm sudah. Itu bisa menahan atau menjadi tumpuannya badan kita yang sebesar ini. Kok bisa seperti itu? Dan tanda ceretan tangan ini tak kompak. Pak Moro, tangan kanan dan tangan kiri pasti kompak, pasti saling mengerti bergantian. Ketika tangan kiri yang gatel, maka tangan kanan sing ageru. Tak kira pas Moro begini tibi. Ya kan, saling kerjasama dan saling pengertian. Mata juga seperti itu. Ketika mata itu melihat ke depan, ya sudah saling padang kanan kirinya, saling melihat ke depan. Ketika melirik, kanan kiri juga akan melirik ke kanan, bahkan melirik ke kiri. Coba, wa fi anfusikum afala tubsirun. Cukup, tidak usah jauh-jauh kemana-mana, sudah di diri kita sendiri itu sudah termasuk tanda-tanda kebesarannya Allah. Di hidung, ketika kita hidung normal, nyaman bernafas. Tapi ketika hidung itu beriin sompet situng bayi, maka larentian lah posang saya nyari obat, posang saya antara ke puskesmas, nyari dokter dan lain sebagainya, karena aroma tak sehat. Di pilek itu saja, di sakit pilek itu, tak kira pas ceretan sompet kabiruan, ya, berbeda teman-teman di sini, saya ngocak pilek, hidungnya tersumbat, dua-duanya tersumbat. Tidak ada kan? Pasti kalau tersumbat itu salah satu, entah yang kanan saja atau yang kiri saja, atau bergantian. Begitu juga ketika sakit mata, jarang adanya sakit mata selajah, ya kan? Nah, ketika kita bisa ngerasa itu, berarti itu sudah, ini adalah tanda kebesarannya Allah. Dan itu akan menambahi cinta kita kepada Allah. Ketika mata berkedip, tak kira wah murah ketip salah aja. Karena kalau sekacir mau tidak mungkin. Pasti semuanya itu kompak dan bersamaan. Dan ketika mata itu agak mata itu berkedip, nah iya, nah, bulu mata ini tak ada ceretan tabrakan begini. Tidak mungkin tabrakan seperti ini. Pasti nanti begini. Akan saling apa? Model dia lah, bulu mata yang atas dan yang bawah nanti ketika kita berkedip, bulunya itu akan salepan. Tak paham tabrakan begini aja. Masa salepan begini. Mau tabrakan congok deki langsung kamu coba buktikan pakai kaca besar. Pas ketep. Coba nang lagi coba nih Bung Konol. Binin lo coba tempat getep nganggo kacang besar congok itu. Pasti ketika berkedip itu bulu mata ini, bulu ini akan salepan, tak kira tabrakan antara bulu yang atas dan yang bawah. Tetap akan salepan seperti ini. Lah. Terus saya ngerasa aki boleh apa gunaan bulu mata ini? Kebaya apa? Alis, apa maksud alis? Apa gunaan alis? Supaya tak solap, supaya bisa main di rumah. Kan macam-macam. Nah di situ, ketika kita mau berpikir tentang kebesaran Allah, tentang tanda-tanda kehebatan Allah di situ, di diri kita, pasti akan menambah takwa kita kepada Allah. Rambut, kenapa semua rambut di kepala itu bisa lanceng, tapi mon alis tak bisa lanceng? Iya, mon bulun elong tak kira lanceng pas nggak neng yobu mau lanceng sebelah dia. Mau cak songot bi jengguk paling segitu sudah, jengguk paling pol ya seginilah, tapi itu kan sedentuk selanjutnya butuh waktu yang sangat panjang kan. Bulu nelong paling pol kun padeng keluar sekuni, ngerti wes. Tak kira pas ceretan bulu nelong mah mau lanceng sampai ke bibir, tak mungkin.
Songot tak kira bah murad no poin begini tidak mungkin. Paling pol lah di atas bibir sekoni. Atau sampai no poin bibir di atas. Paling banyak. Tidak mungkin pah muro lancung seperti rambut. Kemudian bulu di badan kita ini. Kan banyak bulu. Kenapa? Kok bulu yang ini tidak panjang seperti di rambut? Yang panjang itu hanya bulu rambut saja. Mun pas banyak lah bulu ini lancengnya pada orang hutan loh. Nah, di situ. Tapi kan jarang manusia yang mau berpikir ke sana kan jarang. Jarang. Dan itu semua tetap ada fungsinya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan tetap ada fungsinya. Dan tetap pasti ada manfaatnya. Cuma manusia saja yang tidak paham. Pemahaman manusia saja atau pikiran manusia saja saya tak jepo untuk tahu kemanfaatan, tahu fungsi tersebut. Hah? Iya. Tak jepo. Jadi setiap diri kita itu ada batasnya. Penglihatan kita ya beda batasnya. Pikiran kita ya juga ada batasnya. Seperti kita melihat langit berwarna biru, sebenarnya tidak biru. Itu hanya batas mata kita, aroba biru. Tapi ketika mata kita bisa lebih tajam, bisa melebihi seperti biasanya, lain boleh deh berna. Atau katakanlah ke hal-hal yang gaib. Sebenarnya kan hal gaib, perkara gaib itu kan sebenarnya sama seperti kita ini, cuma dipisah oleh dimensi. Anggaplah beda tirai antara kita dengan alam gaib. Kalau kita bisa padeng, bisa nyongkak, bisa membuka tirai itu, maka penglihatan kita bisa menembus ke dimensi lain tersebut. Sebenarnya sudahlah terima badan sarasa pikir supaya bisa nambahin iman kepada Allah Subhanahu wa taala.